Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah masuk semua. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang Damaskus sebagai pusat peradaban Timur Islam. Ibu akan menjelaskannya. Didengarkannya anak-anak Ibu, sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh seorang sahabat dari suku Quraisy bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibu kota negara dipindahkan oleh Muawiyah dari Madinah ke Damaskus dan berlangsung selama 91 tahun, mulai dari 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi. Pada awalnya, pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi, kemudian Muawiyah mengubah menjadi kepemimpinan atau turun-temurun. Selanjutnya, pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, wilayah dibelah hingga ke India. Ke India, beliau mengutus Muhalla bin Abu Sufrah. Yazid bin Muawiyah memimpin perluasan ke wilayah barat bagian Byzantium. Perluasan mencapai pulau daerah luar Arab seperti kota Konstantinopel. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal siasat dan tipu muslihatnya yang licik. Beliau adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut, dan beliau pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik, cendekia, dan bijaksana. Luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia. Beliau juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam, ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Nah, materi selanjutnya yaitu khalifah besar Bani Umayyah. Nah, yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan beliau mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, dan menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan. Pada masa kepemimpinan beliau mampu mengendalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkannya gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij, aksi teror Al-Mukhtar bin Ubaid al-Saghafi di Kufah, pemberontakan Musab bin Jubair di Irak, serta Romawi yang mengguncangkan sendi-sendi pemerintahan Umayyah. Nah, yang ketiga yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan beliau memperluas wilayah sampai ke Afrika Utara, yaitu ke Al-Aqsa dan Spanyol. Yang keempat yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan yang pertama beliau memerintahkan mengumpulkan hadis. Yang kedua mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang ketiga yaitu menaikkan gaji gubernur. Yang kelima yaitu Hisham bin Abdul Malik. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Nah, materi selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan. Pada masa pemerintahan ini, kemajuan peradaban Islam yang pertama mendirikan departemen pencatatan, yang kedua mendirikan departemen yang mengurusi surat
surat negara. Yang ketiga, mendirikan pelayanan pos. Yang keempat, mendirikan Departemen Pengelolaan Pendapatan Negara adalah Dewan Al-Kharaj. Yang kelima yaitu mendirikan Departemen Pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer. Yang kedua yaitu hukum. Dalam kemajuan peradaban Islam di bidang hukum ini, Al-Qadha bertugas membuat fakta-fakta hukum dan peraturan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Yang kedua yaitu Al-Hisbah, bertugas menyelesaikan masalah kriminal. Yang ketiga yaitu Mazalim, bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, kemajuan peradaban Islam yang pertama dibukanya hubungan antara bangsa Arab Muslim serta negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Yang kedua, lahirnya kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemajuan peradaban Islam adalah yang pertama, jalur perdagangan semakin lancar. Yang kedua, mencetak mata uang khusus. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan ini, kemajuan peradaban Islam yang pertama, banyaknya masjid dan bangunan arsitek yang sudah dibangun memenuhi kota. Yang kedua, ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan. Yang ketiga, berkembangnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. Yang keenam yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kemajuan peradaban Islam yang pertama yaitu menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Yang kedua, mendalami ilmu fikih dan ilmu hadis. Dan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran Bani Umayyah. Yang pertama yaitu tidak jelasnya sistem pergantian khalifah. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari konflik politik. Gerakan-gerakan oposisi sisa konflik sangat menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga yaitu pertentangan suku Arab Utara dan suku Arab Selatan yang sudah ada sejak jahiliyah semakin meruncing, mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di lain pihak, golongan Mawali atau non-Arab terus mengadakan penggolakan. Yang keempat yaitu sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak dapat memikul tanggung jawab kenegaraan ketika ia mewarisi kekuasaan. Dan yang kelima yaitu penyebab langsung adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang merasa dikelas jiwakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Nah, dari penjelasan ibu ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, tugasnya yaitu yang pertama, kerjakan soal di buku paket halaman 118 sampai 120. Dan yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Islam yang bisa diambil dari Bani Umayyah di Damaskus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya ini dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Apakah dimengerti anak-anak ibu? Baik, kalau sudah dimengerti, pembelajaran kali ini ibu tutup. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.